Populasi bumi meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 3,7 miliar manusia di 1970 menjadi 9,7 miliar manusia di 2022. Ledakan penduduk ini diikuti dengan ledakan ekonomi yang luar biasa. Tapi, jumlah populasi emang berbeda-beda di setiap tempat dan negara. Populasi yang terlalu besar menyebabkan suatu masalah. Makanan, edukasi, dan lapangan pekerjaan misalnya. Populasi yang terlalu sedikit bahkan menyusut menimbulkan masalah lain. Dan menyusutnya populasi ini terjadi di berbagai tempat di berbagai belahan dunia. Sebabnya bukan perang dan bukan pula kemiskinan, tapi tentang adanya culture shift, bahkan mungkin gender shift. Kali ini kita akan bahas tentang peluang terjadinya resesi karena depopulasi. Resesi ini terjadi karena penduduk suatu negara atau daerah nggak mau lagi punya anak dan mengurangi jumlah anak. Mereka sekedar punya relationship sebatas pacar, TTM, ataupun kalau menikah mereka menunda punya anak. Dan ini menyebabkan negara berpeluang menghadapi resesi bahkan tumbang, karena generasi muda yang berusia produktif jadi berkurang. Oh ya, video ini bukan tentang gender shift ya guys. Meskipun emang isu gender shift, even genderless, jadi isu yang lagi hangat. Tapi ini adalah isu tentang potensi terjadinya krisis ekonomi hebat karena seks. Dipersembahkan oleh XM. Ada bonus rating $30 untuk semua user baru. Bonus rating ini akan dikreditkan otomatis dan tanpa perlu deposit. XM adalah broker forex yang sudah terlisensi, beroperasional selama 10 tahun, dengan 1000 trading instrumen dan leverage hingga 1000:1. Berdasarkan data, milenial menunda menikah demi karir. Milenial yang menikah memilih menunda punya anak dan melakukan hubungan seks yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Dunia memang mengalami boom ekonomi yang luar biasa setelah Perang Dunia Kedua. Untuk pertama kalinya, dunia merasakan masa damai dalam jangka waktu satu generasi full. Birth rate meningkat tajam, keadaan ekonomi membaik. Makanya ada istilah generasi baby boomers. Baby boomers telah mendongkrak perekonomian dunia dengan sangat luar biasa. Kabar buruknya, generasi baby boomers ini akan segera memasuki masa pensiun. Dan ekonomi dijalankan oleh generasi produktif. Mereka yang berusia di antara 25 hingga 40 tahun. Mereka yang ada di masa puncak produktivitas. Masalah akan timbul ketika orang-orang yang berusia produktif berkurang signifikan. Nah, yuk kita lihat contoh negara mana aja mengalami penyusutan populasi. Yang pertama ada Serbia. Mungkin teman-teman belum tahu, Serbia adalah salah satu negara yang populasinya menyusut paling cepat di dunia. Ini berdasarkan data UNDP ya guys. Di 2100, diperkirakan populasi Serbia hanya menyisakan 25%. Sebabnya, salah satunya banyak orang Serbia yang bermigrasi ke negara lain untuk mencari masa depan yang lebih baik. Yang kedua, ada China. China awalnya mengalami kelebihan populasi, hingga pemerintahannya saat itu mengeluarkan kebijakan satu anak yang berakhir di tahun 2016. Tapi, in the end, populasi mereka jadi salah satu kekuatan mereka. China jadi produsen sekaligus market terbesar di dunia. Dan China dalam beberapa dekade ini mengalami masa keemasan ekonomi. Fast forward setelah kebijakan satu anak beberapa puluh tahun mendatang, tepatnya setelah tahun 2016, pemerintah China malah mengencourage rakyatnya untuk punya lebih banyak anak. Bahkan batasannya dinaikkan dari satu anak menjadi 3 anak dalam satu keluarga. Tujuannya untuk mensupport perekonomian. Tapi yang terjadi sekarang malah kebalik. Banyak orang-orang muda di China nggak mau punya anak karena biaya, waktu, dan karir. Berikutnya ada Korea Selatan. Korea Selatan juga punya tingkat kesuburan terendah di dunia. Dan jumlah populasinya terus mengalami downtrend. Korea Selatan yang saat ini masih didominasi oleh generasi produktif, diperkirakan
dalam beberapa dekade mendatang, demografinya didominasi oleh orang-orang di atas usia 65 tahun. Korea menghadapi dilematis yang sama dengan negara-negara maju lainnya. Ketika perekonomian jadi lebih maju, jadi lebih makmur, kompetisi makin ketat dan membuat orang-orang muda enggan untuk punya anak. Negara berikutnya ada Jepang. Jepang adalah negara pertama yang mengalami resesi karena birth rate dan masih akan terus berlanjut. Diperkirakan di 2060, populasi Jepang berkurang hingga menjadi 87 juta orang aja. Tingkat kelahiran yang sangat rendah membuat 40% penduduk Jepang adalah orang tua. Jepang juga adalah salah satu negara yang populasinya menyusut di masa damai. Bahkan, di beberapa daerah tertentu, seperti di Tochigi dan Nagano, rumah kosong dijual dengan harga $500 aja. Di Okutama bahkan ditawarkan gratis untuk menarik orang-orang mau kembali ke daerah perdesaan. Di Jepang sendiri diperkirakan 8 juta rumah kosong. Secara culture, masyarakat Jepang juga mengandalkan wanita untuk mengurus keluarga dan anak. Bahkan wanita di Jepang yang juga bekerja menghabiskan waktu sekitar 27 jam per minggu untuk urusan rumah tangga. Sementara para suami hanya menghabiskan waktu 3 jam per minggu. Banyak pria dan wanita di Jepang menikah tapi punya anak lebih sedikit, atau bahkan memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Sejak 1970, Jepang sudah mengalami penurunan pernikahan. Di 2010, 11% wanita dan 20% pria di usia 50 tahun belum menikah. Tekanan pekerjaan dan mahalnya biaya hidup membuat orang Jepang jadi enggan punya anak. Kalaupun menikah, mereka memilih child-free marriage. Kemudian, apa hubungannya antara resesi dan seks? Yang pertama, less population sama dengan less market. Ya, makin dikit populasi, pastinya marketnya makin kecil. Kalau marketnya lebih kecil, otomatis barang atau jasa yang bisa diserap jadi lebih sedikit. Ini akan membuat kompetisi antar brand jadi lebih kompetitif. Jumlah penjualan dan mungkin juga jumlah margin akan jadi lebih tipis. Yang kedua, jumlah orang tua lebih besar daripada orang yang berusia produktif. Jumlah orang tua yang makin banyak dengan kesempatan usia yang lebih panjang bisa membebani kas negara bila tidak diimbangi dengan usia produktif yang sama besarnya. Orang-orang yang berusia produktif juga berpotensi menjadi generasi sandwich yang mengurangi konsumsi mereka. Padahal orang-orang usia produktif biasanya lebih konsumtif dan punya peran yang sangat besar untuk mengendalikan ekonomi. Oh ya, tentang generasi sandwich, saya juga pernah bahas di sini ya, teman-teman bisa nonton. Kemudian less population artinya sama dengan less taxes. Makin sedikit jumlah populasi, apalagi makin sedikit orang di usia produktif, makin sedikit pula pajak yang bisa diambil. Padahal negara masih punya maintenance cost. Yang keempat, less population sama dengan real estate market collapse. Market real estate saling berhubungan dengan jumlah populasi. Kalau dulu nih, misal satu keluarga punya 3 anak, nantinya mereka kan butuh 4 rumah. Tapi kini, dari 3 anak itu, sekarang hanya punya masing-masing 1 anak. Di dekade yang berikutnya, akan ada beberapa rumah kosong, karena penghuninya meninggal. Kalau misal ada 2 rumah kosong aja, dikalikan dengan jumlah keluarga, berapa jumlah rumah yang kosong dan jumlah apartemen yang kosong. Dan kalau market real estate tersendat, seluruh roda ekonomi juga ikut rem darurat. Karena sektor real estate ini kaitannya besar banget dengan sektor-sektor yang lain. Boleh dibilang ini adalah sektor padat karya. Krisis karena market real estate sebelumnya juga pernah kita alami di 2010 melalui subprime mortgage yang terjadi di Amerika. Gimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri masih belum sampai ke tahap depopulasi. United Nations memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 290 juta jiwa pada tahun 2045. Dan ide tentang child-free marriage masih belum populer di Indonesia. Dan ini adalah momentum yang bagus untuk Indonesia
agar bisa menyalip perekonomian negara-negara tetangga. Tapi yang lebih penting adalah bukan jumlah kepala penduduknya, tapi apa yang ada di dalam kepala mereka.